Bab 756. Majikan dari Roh Pedang. 10.000 pedang hitam alam Dao didorong oleh kekuatan misterius untuk menyerang warrior yang berdua, puluhan pedang hitam alam Dao. Kekuatan yang dihasilkan dapat digambarkan sebagai menghancurkan dunia. Pada saat suara pria misterius itu terdengar, warrior yang diam-diam mengatakan bahwa itu tidak baik, dan kemudian dengan cepat menggunakan armor dewa keluarga Men. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan perisai es. Tetapi segera dia menemukan bahwa perisai es telah memiliki retakan yang tak terhitung jumlahnya setelah bertahan selama 2 detik. Ini mengejutkan warrior yang dan dengan cepat menyingkirkan perisai es. Dia tidak ingin perisai es dihancurkan di sini. Tanpa perisai es, warrior yang langsung memuntahkan jiwa pedang ke sekujur tubuhnya. Jiwa pedang yang sakti membentuk penghalang di hadapannya, namun tak lama kemudian, bahkan penghalang yang dibentuk oleh jiwa pedang tingkat kedua alam langit pun mulai muncul retakan. Hati warrior yang bergidik, dia melirik pria paruh baya di sampingnya. Saat ini, lelaki paruh baya itu agak sengsara, tubuhnya ditutupi berbagai pedang alam Dao, dia dipaku ke tanah, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Meski begitu, warrior yang menemukan bahwa dia masih hidup, harus mengatakan bahwa tubuh abadi ini memang sangat tidak normal. Setelah lelaki paruh baya itu jatuh, seluruh pedang hitam di sekitarnya segera menyerbu ke arah warrior yang. Pedang padat itu langsung mengepung warrior yang, untungnya karena perisai jiwa pedang, jadi warrior yang belum perlu bertarung dengan pedang hitam ini dari jarak dekat. Banyak pedang hitam alam Dao yang membentuk bola pedang besar, dan warrior yang berjuang di tengah bola. Warrior yang sangat jelas tentang situasinya saat ini, jika ini terus berlanjut, jiwa pedangnya tidak bisa menghentikan pedang hitam. Alasan mengapa dia bisa melawan sampai sekarang bukan karena dia lebih kuat dari pria paruh baya itu, tetapi karena dia mengerti jiwa pedang. Pedang hitam ini merusak jiwa pedang dengan tingkat kerusakan yang lebih ringan dari pria paruh baya. Kalau tidak, jangankan dia, penjaga Lin yang setengah suci pun tidak bisa melawan. Karena di pedang hitam ini juga ada jiwa pedang. Dengan kata lain, yang benar-benar kuat bukanlah pedang hitam alam Dao ini, tetapi jiwa pedang yang tersembunyi di dalam pedang hitam alam Dao ini. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, keringat muncul di wajah warrior yang. Dan penghalang yang dibentuk oleh jiwa pedangnya telah hancur. Apakah benar-benar harus menggunakan armor dewa keluarga Men dan tubuh untuk menangkis? Warrior yang agak takut menggunakan armor dewa keluarga Men dan tubuhnya, karena begitu dia tidak bisa menahannya. Armor dewa keluarga Men akan hancur, itu masalah kecil. Masalah besarnya adalah armor dewa keluarga Men memang menakutkan, bahkan setengah suci mungkin tidak mudah untuk menghancurkannya, tetapi kengerian pedang alam Dao ini jauh lebih dari setengah suci, bahkan lebih baik dari setengah suci tingkat menengah. Namun, jika armor dewa keluarga Men tidak digunakan, apa yang harus digunakan untuk mengatasi pedang hitam tersebut? Setelah termenung lama, pada saat perisai jiwa pedang warrior yang pecah, mata warrior yang berbinar, lalu melangkah maju, dan domain pedang keluar. Domain pedang, dia teringat domain pedang. Kengerian domain pedang benar-benar di atas jiwa pedang, tetapi dia belum memahami esensi sebenarnya dari domain pedang. Oleh karena itu, kinerja tempur sebenarnya dari domain pedang belum sebaik jiwa pedang, tetapi tidak diragukan lagi bahwa domain pedang ini jelas bukan pajangan. Domain pedang, apa itu domain pedang? Warrior yang juga tidak tahu, dia baru tahu setelah dia menunjukkan domain pedang, dengan dia sebagai pusatnya, dia merasakan dalam radius 500 meter, seolah-olah ada bayangan yang tidak terlihat yang menutupi sekelilingnya, dan jaring ini adalah pikiran dan jiwanya.
Perasaan itu sangat aneh, seolah-olah semua yang ada di area yang ditutupi jaring ini adalah bagian dari tubuhnya. Sederhananya, itu adalah pengontrolan. Dalam lingkup ini, dia merasa bahwa dia adalah tuannya, dan dia adalah dewa. Dia memiliki perasaan ini, tetapi dia tidak bisa mendominasi. Setelah kemunculan domain pedang, warrior yang menemukan bahwa kecepatan pedang di domain pedang secara bertahap melambat, dan cahaya pedang pada pedang secara bertahap memudar. Warrior yang memejamkan matanya perlahan. Di domain pedang, dia bisa merasakan segalanya bahkan tanpa melihatnya. Perasaan ini sangat halus, tapi sangat jelas. Segala sesuatu tentang pedang, termasuk keadaan masing-masing pedang saat ini, kuat dan lemah. Sederhananya, itu berarti wawasan tentang segala sesuatu. Tidak tahu berapa lama, pedang di domain pedang itu semua diam. Setelah waktu yang lama, warrior yang perlahan membuka matanya, dan sentuhan kekecewaan dan kebingungan melintas di matanya. Dia merasa telah menyentuh sesuatu, tetapi dia tidak bisa menangkapnya. Oleh karena itu, dia masih gagal untuk benar-benar dengan tuntas menguasai domain pedang. Dan alasan kenapa pedang itu berhenti bukan karena domain pedang, tapi pedang itu berhenti dengan sendirinya. Jiwa pedang tingkat 12, domain pedang, kecemerlangan jiwa pedang. Kamu lulus ujian. Sebuah suara terdengar di lapangan, dan kemudian semua pedang kembali seperti semula ketika mereka masuk. Warrior yang tidak bergerak maju, tetapi melihat pedang di sekelilingnya. 10.000 pedang hitam alam Dao. Bisakah dia menyerah? Jawabannya pasti tidak. Tapi dia kecewa. Dia tidak bisa memegang pedang. Pedang itu seperti batu di tempat yang sama. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak bisa menggoyahkan setengah inci pun. Tepat ketika warrior yang sedang kebingungan, kotak pedang yang tidak lengkap di dalam cincin penyimpanannya tiba-tiba terbang keluar, dan kemudian dalam tatapan ngeri warrior yang, semua pedang di sekitarnya berubah menjadi cahaya pedang dan melonjak ke arah kotak pedang. Dalam waktu kurang dari 1 detik, pedang hitam itu menghilang dari lapangan. Setelah menerima semua pedang, kotak pedang yang tidak lengkap itu dikembalikan ke cincin penyimpanan warrior yang berdiri diam di tempat untuk sementara waktu. Warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya, dan kotak pedang yang tidak lengkap muncul di tangannya. Melihat kotak pedang di tangannya, warrior yang memiliki warna serius dan curiga di matanya, sepertinya kekuatan kotak pedang ini masih di atas imajinasiku. Apakah alam dewa? Bahkan alam dewa tidak bisa menaklukkan pedang hitam yang berisi jiwa pedang, kan? Jika bukan alam dewa, apakah itu harta di atas alam dewa? Sepertinya jika ada kesempatan untuk kembali ke kota tanpa nama, aku akan mencari lelaki tua itu dan bertanya dari mana asalnya. Setelah itu, warrior yang juga tidak membuang waktu, simpan kotak pedangnya. Apapun yang terjadi, toh pedang hitam alam Dao dan kotak pedang ini sekarang miliknya. Kamu pergi sendiri, aku tidak pergi. Pada saat ini, suara lemah datang dari samping. Warrior yang melihat bahwa pria paruh baya itu masih terbaring di tanah saat ini. Meskipun tidak ada pedang di tubuhnya saat ini, tubuhnya penuh dengan luka, dan tingkat pemulihannya sangat lambat. Warrior yang menggelengkan kepalanya, meskipun tubuh abadi ini bagus, seringkali menjadi penderitaan. Sama seperti sekarang, pria paruh baya ini pasti tidak sebaik orang mati. Warrior yang tidak memedulikan pria paruh baya itu, meninggalkan monster pedang di sampingnya, lalu berbalik dan bergerak maju. Monster pedang setengah suci bukan untuk menjaga orang setengah baya,
tapi untuk mengawasi. Dengan cara ini, setiap tindakan pihak lain ada di matanya. Saat dia berjalan, segala sesuatu di sekitar warrior yang berputar dan berubah. Setelah beberapa saat, ketika warrior yang membuka matanya, dia tidak lagi berada di aula sebelumnya, tetapi di sebuah kotak. Tiba-tiba, wajah warrior yang sedikit berubah, karena jiwa pedang tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar mereka, dan jiwa pedang ini bergegas ke arahnya seperti air laut yang menghancurkan bendungan. Jiwa pedang alam langit tingkat 1. Jiwa pedang alam langit tingkat 1 yang tak berujung melonjak menuju warrior yang. Melihat adegan ini, warrior yang tidak khawatir melainkan senang, seharusnya dikatakan ekstasi. Kalau sehari yang lalu dia akan sangat repot, tapi sekarang dia adalah jiwa pedang alam langit tingkat 2, artinya telan, dia bisa menelan gila-gilaan. Warrior yang melakukan hal yang sama, melepaskan sepenuhnya pertahanannya, dan membiarkan jiwa pedang membanjiri dirinya. Awalnya warrior yang sangat senang, karena dia jelas merasa bahwa jiwa pedang meningkat secara gila-gilaan, tetapi segera, keadaan menjadi sedikit salah. Kecepatan penyerapan dan pencernaannya terlalu lambat, dan jiwa pedang di sekitarnya tidak hanya tidak menghilang, tetapi semakin banyak, jadi dia kewalahan. Seluruh tubuh warrior yang membengkak, dan semakin membesar, karena jiwa pedang tidak dapat dicerna, sehingga semua bergegas menuju tulang dan meridian di tubuhnya dan pembengkakan tubuh muncul. Tidak berani membiarkan jiwa pedang berbenturan di tubuhnya, warrior yang buru-buru mencurahkan jiwa pedangnya. Dengan cara ini, tubuhnya setara dengan wadah transit, sambil masuk dan keluar lagi. Tentu hal ini sangat bermanfaat baginya, karena setelah jiwa pedang dituangkan ke dalam tubuhnya, perlahan-lahan dia akan menelannya, dan kemudian memperkuat jiwa pedangnya sendiri. Sama seperti itu, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Entah berapa lama, semua jiwa pedang di sekitarnya akhirnya diserap oleh warrior yang. Warrior yang berdiri di tempat dengan mata sedikit tertutup. Di ruang di sekitarnya, ada gelombang riak, seolah-olah terkena sesuatu yang mengerikan. Warrior yang saat ini seperti pedang tak tertandingi yang menunggu untuk dihunuskan. Seluruh momentumnya sangat sengit, dan ketajamannya menembus langit. Setelah waktu yang lama, mata warrior yang tiba-tiba terbuka, dan dua helai cahaya pedang ditembakkan dari matanya. Ruang di mana cahaya pedang lewat langsung robek. Hush! Warrior yang menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik, sayang sekali, 12 puncak, hanya satu langkah lagi untuk mencapai tingkat ke-13, sayang sekali. Meski banyak menelan jiwa pedang, namun tidak sampai ke tingkat 3 alam langit, tapi juga mendapat banyak hasil, salah satunya adalah mengangkat jiwa pedang ke titik tertinggi, tinggal satu langkah, tidak, seharusnya dikatakan hanya tinggal setengah langkah, karena dia telah menyentuh ambang alam langit ketiga. Selama dia menelan beberapa jiwa pedang lagi, atau memiliki kesempatan, dia yakin bisa langsung melangkah ke alam langit tingkat ketiga. Meskipun dia tidak melangkah ke tingkat ketiga dari alam langit, tetapi jiwa pedangnya saat ini lebih kuat dari sebelumnya, meskipun itu juga tingkat kedua dari alam langit sebelumnya, tapi sebelum dan sesudah menelan jiwa pedang, benar-benar tidak ada bandingannya. Singkatnya, kali ini, hadiahnya sangat besar. Selamat. Itu hanya setengah langkah dari alam langit tingkat ketiga. Pada saat ini, seorang pria anggun muncul di depan warrior yang. Melihat pria anggun ini, mata warrior yang menyusut tajam, karena di tangan pria ini, dia memegang pedang, dan sarung pedang itu ternyata adalah sarung pedang kuno. Bersambung.